Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Nah, kali ini berjumpa lagi sama ibu ya di pelajaran informatika. Oke, sebelum kita mulai nih, ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Oke, Anissa hadir. Ella hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita ini dulu cek kerapian pakaiannya. Coba dilihat apakah pakaiannya sudah rapi semua. Semua bajunya, Mas? Nah, kalau sudah rapi, bagus. Selanjutnya coba dulu cek di sekitarnya apakah masih ada kelihatan sampah. Tidak ada. Nah, cek dulu semuanya, tolong dicek dulu. Kalau ada kelihatan sampah, silahkan dibuang dulu. Ada? Ada. Oke, kalau ada tolong dibuang dulu. Ya. Nah, buang aja keluar. Supaya pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dari Allah dan juga supaya ilmu itu bisa masuk di otak kalian. Jadi kita berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Oke, anak-anak ibu ada yang mau mimpin doanya? Siapa? Oke, Putra. Oke, boleh silakan maju ke depan. Pimpin doa kawan-kawannya. Pimpin doa aja langsung ya, doanya saja. Doa mulai. Wa
diskusi, kamu analisis masalah, kamu rancang solusinya, nanti kamu berkelompok akan jadi presenter. Presenter di depan untuk mempresentasikan masalah yang sudah kamu selesaikan tadi. Oke? Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Apakah kalian pernah menghadapi masalah yang membutuhkan langkah-langkah untuk menyelesaikannya? Ya Bu, pernah. Oke, pernah. Yang lain? Pernah. Berarti rata-rata nih anak ibu pernah ya menyelesaikan masalah yang membutuhkan langkah-langkah. Oke? Nah nih, menurut kalian apakah semua informasi itu selalu penting untuk menyelesaikan masalah? Ya. Oke, berarti nih menurut kalian, menurut anak-anak ibu, informasi yang ada tuh semuanya penting ya? Ya. Apakah ada yang punya pendapat lain? Oke, Sandi boleh. Tidak semua informasi itu penting Bu. Oke, kenapa tuh Sandi? Kadang Oke, besarkan lagi suaranya Sandi. perlu kita pindah-pindah lagi Bu. Oh, perlu kita bilang-bilang lagi. Oke, bagus sekali Sandi. Nah, ya, yang dikatakan teman kamu tadi benar ya. Jadi terkadang dalam menyelesaikan suatu masalah ada informasi-informasi yang tidak penting yang harus kita buang aja. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ibu tadi itu semuanya adalah tentang berpikir komputasional. Oke? Nah, dan itulah yang akan kita pelajari lebih dalam untuk sekarang ini. Ya? Kita akan mempelajari berpikir komputasional ya. Yang mana sebelumnya nih sudah pernah juga ibu bahas ya kemarin. Kita belajar tentang algoritma dan cara membuat algoritma itu sendiri. Model untuk pembelajaran kita kali ini itu adalah berbasis kasus. Nanti kalian akan ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi kalian akan duduk per kelompok dan kalian akan memecahkan kasus ya. Nah, tapi sebelum itu kita nanti akan ada slide ibu jelaskan dan juga kalian akan menonton ada video nanti. Oke, siap belajar? Siap. Berpikir komputasional itu adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan oleh komputer. Jadi berpikir komputasional ini adalah bagaimana cara kita berpikir seperti komputer. Tapi sebenarnya ini tidak hanya di komputer saja, karena di kehidupan kita sehari-hari itu juga ada, juga sangat banyak. Seperti contohnya yang kalian sebutkan di pertanyaan ibu awal tadi, cara membuat mie, kemudian apa tadi cara memasak nasi. Nah, itu adalah masalah-masalah yang membutuhkan berpikir komputasional untuk menyelesaikannya. Oke? Ada 4 komponen utama di dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah pada himpunan data berstruktur ini. Oke? Himpunan data berstruktur itu adalah data yang memiliki pola atau format tertentu sehingga dapat dengan mudah diorganisasi dan diolah. Manfaat himpunan data berstruktur ini adalah memudahkan pengelompokan, analisis, dan pengambilan keputusan. Oke? Nih, contohnya seperti ini. Sebuah warung makan memiliki daftar menu dan jumlah pesanan yang diterima selama 1 hari. Berikut adalah daftar menu dan jumlah pesanannya. Jadi dia, ini tadi seperti yang ibu bilang, berupa Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien.
kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan program yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah menghadapi masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, sekarang kita sudah duduk per kelompok ya. Di sini kelompok 1, di tengah kelompok 2, dan terakhir ada kelompok 3. Nah, ini akan Ibu bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Di sini nanti LKPD-nya berisi kasus seperti yang Ibu contohkan tadi, yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, jadi tugas masing-masing kelompok kalian adalah menyelesaikan masalah pada kasus ini. Oke, kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Nah, sekarang kalau kita presentasikan hasil diskusinya bisa? Bisa. Oke. Sebelum Ibu menunjuk deh, apakah ada yang bersedia untuk pertama? Oke. Ella menunjuk. Apakah kelompok 1 bersedia dan siap? Oke, boleh ya. Yang lain, Ibu mohon menyimak, memperhatikan apa yang teman kalian presentasikan. Nanti setelah temannya selesai presentasi, Ibu harap yang lain bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan, oke? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami diberi data tentang daftar inventasi buku perpustakaan. Jawaban dari soal pertama ialah pengelompokan buku genre. Pendidikan berisi matematika dasar dan fisika untuk SMP. Sejarah berisi sejarah Indonesia. Teknologi berisi panduan pemrograman. Oke, baiklah anak-anak ini semua. Tadi dari masing-masing kelompok itu sudah tampil, sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Ya. Apakah kira-kira untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke. Kalau begitu kita masuk ke akhir pembelajaran kita. Kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Tadi kan kita belajar tentang apa tadi? Menerapkan berpikir komputasional pada himpunan data. Ada kasus-kasus, contohnya tadi adalah kasus-kasus yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan kasus itu, untuk merancang solusi dari kasus itu, kalian perlu bantuan berpikir komputasional. Nah, yaitu salah satunya tadi caranya adalah yang pertama kalian harus memahami dulu, ya enggak? Harus paham dulu apa yang ditanyakan, apa permasalahan
pelajari hari ini, hal yang belum kupahami. Nah, ini nanti Ibu bagikan kertas satu-satu. Silahkan ditulis. Nah, perasaannya hari ini bagaimana? Terus nih pertanyaan-pertanyaannya silahkan dijawab. Oke? Oke, baiklah anak-anak ibu semua. Terima kasih sudah membersamai ibu hari ini. Kita tadi sudah presentasi, sudah tanya jawab dengan kelompok, kemudian kita juga sudah melakukan refleksi. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas kasus-kasus dengan data yang lebih banyak ya. Kemudian kita juga akan mencoba membuat hasil penyelesaian masalah tadi. Kalau tadi kan kalian sudah membuatnya dalam bentuk tabel ya hasil akhirnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita coba dengan menggunakan grafik. Oke. Terakhir Ibu ingin mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu semua. Hari ini kalian sudah sangat luar biasa. Kalian sudah mau berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian kalian juga berani tampil ke depan, maju ke depan untuk presentasi. Kalian berani untuk bertanya dan menjawab pertanyaan itu. Walaupun mungkin masih ada kekurangan, tapi menurut Ibu itu bisa nanti diperbaiki. Kemudian juga Ibu harap kalian terus mempertahankan semangat belajar yang seperti ini ya. Terus semangat, karena anak kalian ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Amin. Kalianlah calon pimpinan di masa depan. Bukan berarti menjadi pemimpin itu hanya menjadi presiden atau menjadi gubernur, bupati, tidak ya. Tapi juga ketika kamu nantinya menjadi seorang ahli di bidang yang kamu geluti, di bidang yang kamu kuasai, itu kamu sudah menjadi seorang pemimpin. Entah itu nanti kamu menjadi koki misalnya, atau menjadi guru, ada yang menjadi guru atau dokter dan lain-lain. Itu kamu juga menjadi seorang pemimpin. Ibu doakan semoga nanti kamu sukses. Ya, mungkin untuk sekarang, untuk kali ini pembelajaran kita berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan Ibu selama Ibu mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.